Izinkan saya mengatakan beberapa hal lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tahun 75 itu pertama kali pada awal November 75 saya mulai berinteraksi dengan orang-orang Dayak di Kalimantan Timur di daerah Mahakam. Nah, dari tahun 75 itu saudara, Roh Kudus beri saya beban yang cukup besar untuk orang-orang Dayak. Waktu itu saya terlibat cukup lama dengan orang-orang Tonyoi, lalu Benua, Entian, Kenyah, dan sebagian Punan di daerah Mahakam, dari Mahakam Hilir sampai Mahakam Hulu. Saya kagum. Anak-anak muda, kalian harus dengar sejarah ini. Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan tertua di tanah Melayu. Ya, saya ulangi lagi, kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di tanah Melayu. Sebelum ada kerajaan Sriwijaya, Mojopahit, Mataram, Kediri, Demak, dan seterusnya, maka kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Hindu. Dan kita tahu letak kerajaan itu di hilir Sungai Mahakam. Tetapi yang luar biasa, mereka tidak pernah bisa masuk sampai ke hulu. Itu yang saya kagum. Kekuasaan mereka paling jauh sampai ke Muara Kaman. Lewat itu mereka tidak bisa tembus. Padahal ratusan tahun yang lalu, nenek moyang orang Kenyah itu sudah berinteraksi dengan orang-orang Buddha dari Tiongkok. Terbukti dengan peninggalan porselen. Tahun 75 itu saya sampai ke Apokayan, ke Datadian, menyusuri Sungai Mahakam. Saya paling jauh sampai ke Rukun Damai, Data bilang Rukun Damai. Saya menemukan porselen Tiongkok. Saya kagum, tahun berapa orang-orang itu masuk ke sini. Dengarkan orang-orang Dayak, harusnya saudara bangga. Saya peneliti misi dan sampai hari saya bergerak di bidang misi. Ternyata orang-orang tua saudara tidak terpengaruh Hindu, tidak terpengaruh Buddha. Bahkan ketika kerajaan Kutai jatuh ke tangan Islam, mereka menjadi kerajaan Islam. Aneh, Islam pun tidak bisa tembus sampai ke hutan-hutan itu. Ada apa ini? Lalu saya ke Kalimantan Tengah. Menyedihkan kalau kita lihat Kalimantan Tengah, keharingan terbesar di dunia ini masih ada di Kalimantan Tengah. Saya ke Kalimantan Barat. Kerajaan Islam ada di semua pesisir. Kalau kita ingat Mempawah, itu besar sekali Kesultanan Mempawah yang ada sampai hari ini. Tapi aneh, mereka setelah melewati Singkawang, mereka berhenti di Monterado. Mereka di stop sampai di Serukam. Aneh sekali. Begitu Serukam, mereka nggak bisa masuk. Maka Injil ada di situ sampai ke pedalaman lagi. Nah, dengar anak-anak muda orang Dayak, kalian harus bangga. Mengapa Yang Maha Kudus, Yang Maha Besar, yang kita peringati kedatangannya pada hari ini, menutup kekuatan yang lain masuk menjangkau orang-orang tua kita dulu. Saya terus mencari data-data itu sampai hari ini, saya belum berhenti mencarinya. Tahun 94 bulan Desember, seorang pengusaha dari Samarinda memberitahu saya bahwa saya diundang untuk ke Krayan bulan Mei 95. Saya tanya, Krayan itu di mana? Saya belum tahu. Lalu pengusaha ini cerita, Alim namanya, pasti orang Lundanya kenal. Oh, di Krayan. Saya tanya tanggal berapa? Mei, tanggal 22 sampai 26. Langsung saya bilang, wah saya nggak bisa.
Karena tepat tanggal 23 sampai 25 Mei 95 saya harus ada di Belanda, di kota Delft. Karena gereja yang kami rintis tahun 85 bulan Mei tanggal 20 gereja itu lahir, mereka mengadakan perayaan 10 tahun. Jadi saya bilang tidak bisa. Tapi yang aneh saudara-saudara, akhir Januari 95 istri saya menerima pernyataan Roh Kudus. Jelas sekali. Dia bilang kepada saya, rupanya kita harus ke Krayan. Saya tanya kenapa? Saya menerima pernyataan Tuhan. Oh ya? Akhirnya saya telepon Pak Alim lagi. Saya ceritakan, Pak Alim senang sekali. Baik, masih ada kesempatan untuk ke sana. Waktu itu pertama kali saya kontak dengan orang Lunda ya, itu kontak saya dengan Bapak Pangeran Ukung yang ada di Papua. Saya kagum. Pertama kali saya ketemu Pak Pangeran Ukung itu tahun 90. Saya kaget ada orang Dayak di Irian. Dan ternyata Pak Ukung sudah menjadi camat di sebuah kampung namanya Wasior. Itu tahun 72. Berarti kalau saya tadi ketemu Pak Edi di mana? Pak Edi keluar dari Krayan tahun 62. Berarti Pak Ukung orang Krayan kedua keluar dari Krayan kalau begitu. Saya bilang, Pak Ukung, kenapa mau ke Papua? Saudara, beberapa periode 4 gubernur yang memimpin Papua, Pak Ukung tetap dipercaya sebagai kepala biro pemerintahan. Nah dari situ saya mulai tertarik lihat suku Lundaya ini. Saya keliling, dengarkan yang bukan Lundaya, ini fakta sejarah. Pilot-pilot orang Dayak pertama itu adalah orang Lundaya. Dokter-dokter pertama yang saya kenal dari orang-orang Dayak itu orang Lundaya. Lundaya dibandingkan Kenya jumlahnya cukup kecil, Kenya itu besar sekali. Tapi yang luar biasa, di banyak tempat kalau saya keliling pelayanan, saya ketemu guru-guru. Kalau orang Dayak itu pasti orang Lundaya. Sampai di daerah Cilacap, di Ponorogo, di Madiun ketemu orang Lundaya. Di Blitar saya ketemu orang Lundaya. Saya mulai tertarik, kenapa suku ini beda dengan suku-suku yang lain. Bagi yang mau tahu sejarah cukup lengkap, cari buku yang berjudul Tiada Pengorbanan yang Lebih Besar, terbitan Kalam Hidup. Tolong anak-anak muda, kalian harus baca buku itu supaya tahu bagaimana Dr. Jafri, misionaris yang mendirikan Kemah Injil, mati karena Injil di kandang babi karena kena tetanus di kota Parepare. Dalam buku itu juga dituliskan bagaimana perjuangan Ernest Presswood menginjil di Krayan, termasuk Wilfinger, dan termasuk berapa nama dari orang Toraja, orang Sangir, orang Maluku yang ada. Saya mulai lebih tertarik lagi. Saudara, surat undangan dari GKI daerah Krayan tidak langsung ke saya, tapi lewat Pak Alim. Jadi saya nggak tahu surat undangan. Bulan April, awal April, Pak Alim telepon saya. Dibilang Pak Daniel, yang di Krayan dibatalkan. Wah, secara manusia saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti saya ke Belanda. Ya, lebih enak ke Belanda daripada ke Krayan. Maaf, itu logika saya. Tapi ketika telepon itu masih saya pegang, Pak Ali masih bicara kepada saya. Dengarkan ibu bapak saudara-saudara, ini kisah yang luar biasa. Saya mulai menjadi hamba Tuhan tahun 72. Dari tahun ini yang kesekian 30 sekian tahun, belum pernah saya mengalami pimpinan Roh Kudus sehebat saya ke Krayan. Saya mau ceritakan ini supaya kita tahu. Maka itu Ibu Rus terima kasih, Aprianto terima kasih, karena saya didesak oleh mereka untuk saya ada di sini pada hari ini.